Shalom, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, semangat ya. Hari ini kita belajar agama dengan Bu Risma ya. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa lagi bertemu dengan Ibu Risma walaupun melalui online. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Ajar kami duduk diam dan mendengarkan dengan baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, semuanya duduk yang manis. Kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kali ini Ibu Risma membawakan cerita tentang seorang anak yang patuh, taat sama orang tua. Nah, namanya adalah Samuel ya. Anda pernah mendengar nama cerita tentang Samuel. Kenapa ya kita bawa cerita tentang Samuel ini? Samuel ini adalah anak yang sudah lama dirindukan, diminta oleh ibunya. Ibunya bernama Hana. Ibunya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya diberikan seorang anak dan berjanji kalau nanti dia sudah diberi seorang anak oleh Tuhan, anak itu akan diserahkan dan diantar untuk tinggal di rumah Tuhan, yaitu saat ini gereja. Jadi kerja di gereja. Nah, doa dari Bu Hana dijawab Tuhan dan lahirlah Samuel. Samuel bertambah besar seperti anak-anak, sudah bisa makan sendiri, berjalan. Samuel diantar ke rumah Tuhan. Nah, di rumah Tuhan itu yang tinggal pada saat itu bernama Nabi Eli. Nabi Eli punya 2 orang anak, tapi anaknya tidak anak yang patuh, anak yang mendukakan hati Tuhan, sering berbuat dosa. Jadi Tuhan tidak menyukainya. Nah, Samuel anak yang baik. Di rumah Tuhan dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Mulai dari menyapu, mencuci piring, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nabi Eli senang sekali sama dia, sayang sama Samuel ya. Mestinya Samuel masih bisa bermain, bermanja-manja dengan mamahnya, tapi dia sudah harus berpisah dengan mamahnya dan tinggal di rumah Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Nah, pada suatu malam Samuel sudah tidur. Tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan memanggil, Samuel, Samuel gitu. Dia kira itu adalah suara Nabi Eli. Dia lari ke kamar Nabi Eli. Papa manggil saya, katanya. Tidak, katanya gitu. Tidurlah, katanya gitu. Dia tidur lagi. Tidak berapa lama suara Tuhan datang lagi. Samuel, Samuel. Dia lari lagi ke kamar Nabi Eli. Papa manggil saya. Tidak, nak, saya dari tadi tidur, katanya gitu. Tidurlah, katanya, mungkin kamu mimpi, katanya. Dia tidur lagi. Tidak berapa lama suara itu memanggil lagi. Samuel, Samuel. Dia lari lagi ke kamar Nabi. Papa manggil saya, katanya gitu. Lalu Nabi Eli ingat, berarti itu adalah suara Tuhan. Nah, saya tidak memanggilmu. Kalau nanti suara itu memanggil kamu lagi, kamu jawab, ya Tuhan, saya mendengar. Lalu Samuel tidur. Tiba-tiba suara itu keluar, memanggil dia, Samuel, Samuel. Samuel bangun. Dia jawab, ya Tuhan, ini aku mendengar. Ternyata betul anak-anak, itu adalah suara Tuhan. Nah, Tuhan mendatangi Samuel. Samuel diberitahukan sesuatu dan diberikan perintah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Karena Samuel akan dijadikan pengganti Nabi Eli. Nabi Eli sudah tua dan harus ada penggantinya. Sementara kedua anaknya tidak berbuat baik, selalu mendukakan hati Tuhan. Jadi Tuhan tidak berkenan. Tuhan memilih Samuel karena dia lihat Samuel anak yang patuh, anak yang nurut, rajin. Tuhan memanggil Samuel
Nah, begitu anak-anak, ceritanya akhirnya Samuel menjadi nabi yang besar, menjadi pemimpin bangsa Israel pada masa itu. Kenapa? Karena Samuel orang yang patuh, orang yang tidak manja, orang yang taat. Dia tidak marah-marah kepada mamahnya pada saat dia diantarkan ke gereja atau ke rumah Tuhan untuk bekerja di sana atau tinggal di sana. Samuel patuh dan taat. Anak-anak juga harus seperti itu. Jangan suka marah-marah sama papa, jangan suka marah-marah sama mama. Tidak boleh, dan tidak boleh mukul-mukul papa mama, karena papa mama lah kita bisa ada, kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa sekolah. Tuhan memberkati papa mama untuk kita anak-anak. Jadi anak-anak harus menjadi anak yang patuh dan taat sama orang tua, supaya kalian berhasil seperti Nabi Samuel, dan Samuel jadi sukses anak-anak. Nah, ayat hafalannya diambil dari Efesus 6 ayat 1a. Demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1a. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, ajar kami supaya seperti Samuel menjadi anak yang taat, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan kami menjadi orang yang berhasil. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Dadah anak-anak, sampai ketemu lagi.